Persib versus Madura tanggal 22 Februari. Hari Sabtu nanti. Hari Sabtu nanti tuh ya. Yes. Setelah hasil imbang di Jakarta, di Bekasi. Kemarin di Jakarta cukup gokil juga tuh Om. 2-2. Soalnya gini Dul. Gagal menang sama gagal kalah itu berbeda Dul. Berbeda. Emang ada yang gagal menang? Oke, kita jangan bahas itu. Kita lebih fokus ke persiapan Persib versus Madura. Tapi yang di kandang juga Om. Main di kandang, Yes. tapi kan yang pasti tuh beberapa pemain ini tidak bisa bermain nanti ya. Seperti Gustavo yang akumulasi kartu, terus beberapa pemain yang masih cedera yang cedera dan udah jelas. Dan rata-rata pemain yang cedera itu kan sampai akhir musim ya. Kayak Dedi, terus Rahmat Irianto, dia kan sampai akhir musim. Febri juga belum ada kejelasan lebih juga. Meskipun sudah ikut berlatih ya. Rejaldi juga kan dia sudah dipastikan lah tidak main lah ya. Beberapa yang cedera. Terus ini Dul, kalau yang terbaru yang cedera Edo Dul. Kan kemarin Edo diganti sama Jalando tuh, ditarik. Apakah akan berdampak atau nantinya bisa bermain? Kita masih menunggu ya kabar terbarunya. Saya itu sebenarnya kalau saya lihatnya tuh ya, tim-tim papan bawah ini ya termasuk Madura, Persis Solo, mereka itu lagi bagus-bagusnya nih. Yang saya lihat dari 3-4 pertandingan terakhir lagi bagus nih. Kayaknya itu termasuk Madura kemarin kan mengalahkan Dewa juga. Nah, itu. Jadi dan kalau yang sesuatu yang sangat mengejutkan ya, tiba-tiba Dewa United yang sedang dalam tren bagus, sedang bagus. Tiba-tiba kalah oleh Madura United yang notabene-nya berada di papan bawah. Iya. Nah, yang saya lihat itu kalau nggak salah tuh ya, jadi pelatih Madura itu dia menanamkan ke pemainnya itu semua laga itu final ya. Dan memang doktrinnya itu cukup bagus karena cukup berdampak juga ternyata ke Maduranya. Nah, jadi kan cukup tricky tuh kalau menurut saya, meskipun ini di kandang sendiri lah ya. Tapi terlepas dari itu, saya lihat Persib beberapa kali entah itu main dengan 10 pemain segala macamnya, kemarin tekanan tinggi di supporter Persija pun mental Persib tidak goyah. Meskipun di babak pertama mainnya agak kurang lah ya dulu. Sangat kurang kalau menurut saya sih. Tapi ini menurut saya sih mental itu cukup jadi modal besar lah untuk Persib. Untuk Persib. Tengah terpaan cedera yang sangat banyak. Tapi Persib tetap masih bisa perform, bisa mempertahankan pucuk juga. Kalau menurut saya sih Persib bisa menang sih dengan atau tanpa Edo ataupun Gustavo sih di sana. Tenang, baik masih ada Papa Victor juga Om. tapi mungkin dulu ya, mungkin kalau Anda ingat Ahmad Agung juga kan beberapa kali diposisikan sebagai center back di tim sebelumnya. Di Bali dia pernah di Bali, terus di PSM juga kan. Jadi kemungkinan mungkin gitu bisa saja Ahmad Agung disimpan di center back untuk menemani Nick Kuipers. Ya. Kalau Matteo Kochijan udah bisa main belum Dul? Dia kan kemarin kartu kuning kedua ya, berarti kan cuma satu pertandingan. Berarti kan bisa saja main. Tapi kalau menurut saya sih, saya lebih prefer Nick sama Kakang sih di tengahnya. Jadi di bek kanannya Neh sama bisa Neh juga meskipun ya gitulah ya. Atau Robi sih. Oh iya sih. Ya. Soalnya Robi beberapa pertandingan kemarin mainnya sangat bagus ya. Cukup oke performanya. Robi cukup oke lah. Jadi menurut saya sih tidak akan merubah apapun. Di tengah masih Adam Ali sedang on fire juga. Kemarin dia MVP. Iya, MVP. Pas lawan Persija dia MVP. Adam Ali, Klok sama Teren masih oke. Mungkin kita bisa bikin ini dulu, prediksi line up dulu. Prediksi line up. Saya rasa sih kiper kayaknya Teja deh, bukan Kevin. Enggak Kevin. Ya. Kemungkinan sih ya. Soalnya beberapa kali Persib melawan mohon maaf ya tim papan bawah. Teja suka turun ya dulu ya. Teja main, dan yang bagusnya dari Boyan Hodak itu kan dia selalu rolling pemain. Iya, rotasi pemain. Rotasi pemain, dan kemungkinan si Teja main di tengah. Kalau menurut saya sih kalau nggak pakai 3 back ya berarti Nick sama Kakang main. Kalau 3 back berarti Nick, Kochijan, Kakang. Full back kirinya? Ya Jalando. Kalau Edo masih cedera berarti Jalando main. Di kanannya kayaknya Neh main. Soalnya ya. Boyan Hodak itu sangat jarang sekali memainkan Robi Darwis di posisi wingback kanan. Wingback atau fullback kanan ya. Hampir enggak deh. Kecuali pas awal-awal tuh dulu. Kalau di tengah sih kayaknya pastilah ya itu. Pasti ada Malis, Klok sama Tyran lah ya. Kemungkinan. Berarti 3-5-2. Di depan 2 berarti siapa tuh? Ya kalau pakai 3 back, tapi kayaknya masih 4-4-2, masih 4-3-3. Kalau di depan sih kayaknya David Da Silva main dari awal deh Om.
Soalnya lihat secara dari kemarin David Castanir juga ini dulu nggak perform, kurang lah. Ya. Ketika dimainkan sebagai starter terus disimpan di nomor 9. Ya, kurang. 2 pertandingan terakhir lawan PSIS sama lawan Persija menurut saya sih kurang sih Castanir kalau mainkan dari awal. Jadi kemungkinan David da Silva, Ciro Beka masih mengisi di depan lah. Kemungkinan sih ya. Berarti kalau 4-3-3 di belakangnya Nick sama Nick Kakang. Hen sama Jalando. Kemungkinan sih. Itu sih paling untuk skor. Aduh, kalau untuk skor Persib jarang gede dulu ya menangnya. Iya. Tapi saya yakin mengincar sebuah kemenangan paling 2-0 lah, 2-0. Saya sih kalau misalkan tapi saya gak yakin clean sheet. Nah itu. Saya rasa sih 2-1 atau 3-1 tapi kita menang tipis lah. Iya. 3-1 atau 2-1 lah. Tapi yang jelas DDS pasti ngegolin lagi lah kalau menurut saya. Itu sih pasti dia pasti ngegeser Gustavo Almeida sama Alex Martin lah. Masih jauh dong. DDS baru 6. Alex Martin aja udah 18. Udah ada yang terbang. Itu sih paling lah ya. Kalau untuk Persib versus Madura United. Kita berharap menang. Ya, untuk pasti. Mengamankan Pucuk. Iya, udah dingin banget nih. Oh, sangat dingin. Apalagi saya Liverpool Pucuk lagi. Aduh. Oke. Itu dia.